Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda semua masih dalam keadaan sehat, belajarnya masih dalam keadaan semangat ya, walaupun tidak seperti dengan keadaan belajar di semester-semester sebelumnya, walaupun ini adalah keadaan dalam jangka waktu yang sudah 1 tahun juga. Tetapi Anda mudah-mudahan masih belajar dengan giat, walaupun keadaan ya seperti ini. Baiklah, untuk mata kuliah statistik, pada hari ini kita akan membahas itu bagaimana cara pengumpulan data, kemudian ukuran pemusatan data. Yang pertama nanti akan kita bahas itu adalah bagaimana cara pengumpulan data. Baiklah, kita masuk ke bagaimana cara pengumpulan data. Nah, ini kita di sini pengumpulan data ketika kita melakukan suatu penelitian atau kita berada di dalam statistik, ini adalah mengumpulkan data, itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya data kita itu kalau misalkan dari cara pengumpulnya ada dua. Itu ada data primer yang kita langsung bertemu dengan si responden kita atau data sekunder yang kita ambil dari instansi lain. Pembahasan yang hari ini itu adalah tentang data primer. Data primer itu cenderung kita langsung terlibat dalam pengambilan datanya. Itu ataupun misalnya orang lain yang kita jadikan sebagai supervisornya. Maka ini cara pengambilan data dengan cara primer ini ada yang namanya adalah survei. Nah, ini survei namanya. Berarti kita langsung kepada si responden kayak gitu. Di saat survei berarti ini nanti ada hubungannya kita dengan populasi dan sampel. Kalau populasi itu adalah keseluruhan daripada objek pengamatan kita. Nah, ini keseluruhan daripada objek pengamatan. Jadi misalnya pengamatan kita adalah manusia. Manusianya adalah di Unja misalnya. Nah, ini adalah Civitas Academica Unja, maka itu adalah populasinya. Lalu sampelnya yang mana? Misalnya sampel kita ambil itu adalah prodi arkeologi. Nah, ini kalau misalnya di populasi ini adalah keseluruhan. Lalu kalau di sampel ini dia adalah sebagiannya, bagian daripada si populasi yang merupakan bagian dari populasi, misalnya adalah kepada fosil di Indonesia misalnya. Fosil Indonesia, kemudian kita ambil sampelnya adalah fosil di Jambi. Nah, ini populasinya adalah fosil di Indonesia, kemudian kita ambil sebagai sampelnya itu adalah fosil di Provinsi Jambi. Kemudian ketika misalnya kita di lapangan atau keseharian kita juga ada mengenal namanya sensus. Sensus itu adalah ketika populasi kita yang menjadi pengamatan semuanya, pengamatan kita semuanya. Kalau misalnya hanya bagian daripada si populasi, maka ini namanya sampel, itu kita namakan itu adalah survei. Lalu kita ke survei ini. Survei. Yang harus kita perhatikan di sini karena dia adalah sebagian daripada si populasi atau dengan kata lain dia adalah sampel yang kita ambil, maka kita harus melihat bagaimana ukuran si sampel. Ukuran sampel. Jadi kalau misalnya populasi kita ada 2000 ya, observasi, maka kita harus mengambilnya bagian daripada si 2000 itu. Lalu ini tuntutan profesionalisme dalam survei. Ini kita harus profesional kayak gitu. Jadi kita tidak boleh antara responden itu kita harus menyamakan semuanya sama. Walaupun kita misalnya mengenal si respondennya, kita tidak boleh mengintervensi atau menganggap dia berbeda dengan si responden yang lain. Nah, ini kita harus profesional di pada saat mensurvei.
Kemudian integritas dan kerahasiaan. Kita harus merahasiakan data siapa yang kita rata-rata responden, siapa yang kita responden kan itu kalau misalnya manusia ya. Juga kalau misalnya adalah ke benda-benda mati kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya di statistika benda mati ini adalah bisa menjadi suatu dianggap sebagai benda hidup. Jadi ibaratnya adalah mengimajinasikan kayak gitu. Karena itu yang nanti akan kita analisis. Ini kita masuk ke integritas dan kerahasiaan para pelaku di survei. Pertama, kita itu adalah akan melihat bahwasanya setiap responden mengisi kuesioner tanpa mencantumkan identitasnya. Nah ini, nanti kalau misalnya Anda survei di ini Anda, di data penelitian Anda nantinya, baik misalnya ke manusia ya, Anda harus tidak boleh untuk mencantumkan itu identitas daripada si kuesioner, si responden. Lalu, setiap pelaku survei harus menolak permintaan identitas responden dari siapapun. Jadi ini, ketika misalnya ada, oh ya saya deh yang jadi responden Anda. Nah ini sebaiknya dihindari, karena nanti survei yang kita lakukan itu tidaklah acak kayak gitu. Jadi adanya di sana ini sifat yang tadi bahwasanya kita tidak profesional jadinya. Lalu ini setiap jawaban kuesioner yang berhasil dimasukkan dalam komputer, maka pelaku survei harus memusnahkan kuesioner tersebut. Jadi misalnya kita menyampaikan kuesioner tidak ada dalam bentuk kertas ya, karena itu bentuk survei, bentuk si penyebaran kuesioner ini kan berbagai macam. Ada yang dengan wawancara, kemudian ada kita yang dengan cara menyebarkan, kalau sekarang kan lebihnya adalah Google Form atau yang Microsoft-nya kayak gitu, lebih sering Microsoft Form itu lebih sering orang sekarang mengadakan survei yang seperti itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengentry datanya, maka sebaiknya itu adalah isinya dirahasiakan atau kalau misalnya perlu filenya dihapus kayak gitu ini. Lalu ini yang keempat, setiap menyajikan tabulasi statistik, pelaku survei tetap merahasiakan responden. Nah ini kita tidak boleh menyampaikan bahwasannya identitas responden itu siapa, kayak gitu. Jadi kita hanya menyampaikan yang umum-umum saja. Misalnya rata-ratanya segini, variansinya segini, jumlahnya segini, misalnya seperti itu. Lalu dalam setiap laporan survei, identitas responden harus dirahasiakan. Jadi pada saat ini mereka sudah tidak mencantumkan, maka karena kita misalnya langsung mewawancarai mereka, kita tahu identitas mereka misalnya, walaupun hanya sekedarnya aja. Ini kita tidak boleh menyebarkan rahasia daripada si responden. Ini adalah ketika misalnya kita tidak merahasiakannya, maka integritas kita yang akan dinilai kayak gitu. Ini cara mengumpulkan sampel. Cara mengumpulkan sampel ada dengan cara data berjenis dilaporkan sendiri kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya hal keadaan ini ibaratnya ini hal yang ini lebih sering dilakukan oleh lembaga bisnis atau organisasi profesi kayak gitu. Ini bisa mereka sampaikan ini mereka wawancara mereka atau kuesioner mereka itu dengan cara pertanyaan mereka ya, itu dengan cara melalui surat atau media sosial kayak gitu. Ini media sosial ya. Kemudian ketika misalnya si hal yang ini data berjenis laporkan sendiri, jadi si responden itu melaporkan sendiri datanya, maka pada saat ini kuesioner yang akan dibuat itu lebih sukar dibuat kayak itu ya dibandingkan dengan kuesioner yang langsung kita tanyakan. Karena apa? Karena pertanyaan di sini tuh harus jelas, tidak boleh antara pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu adalah menimbulkan makna yang sama kayak gitu. Jadi tidak boleh hal itu terjadi karena kita tidak bisa langsung klarifikasi terhadap si responden. Ini sih
kenapa alasannya seperti itu. Lalu yang kedua, cara mengumpulkan data sampel itu dengan cara kuesioner atau wawancara. Nah, ini yang langsung ketemu, misalnya ketemu langsung dengan responden, Jadi Anda misalnya Anda sudah buat pertanyaan ini ya, misalnya tinggi artefak ini di mana, di Muara Jambi misalnya, seperti itu. Anda sudah buat pertanyaan kayak gitu, nanti Anda ukur berapa tingginya, kemudian berapa lama artefak itu misalnya. Ini Anda tuliskan di sana. Ini ada juga mungkin pertanyaan Anda yang harus diberikan kepada masyarakatnya, kayak gitu, masyarakat di sekitaran tempat itu, misalnya di candi kayak gitu. Anda mau menyurvei bagaimana tentang tentang kehidupan masyarakat di sekitaran candi misalnya, seperti itu. Anda bisa melakukan kuesioner di sana atau melakukan wawancara di sana. Ini pada saat di sini, maka kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita sampai ke sebelum kita nanti sampai ke pengolahan datanya. Ya, itu bagaimana cara mengambil data kepada populasi atau sampel yang akan kita tentukan ketika kita melakukan suatu penelitian. Kalau itu adalah dengan cara primer ya, kalau sekunder kita langsung aja. Anda misalnya membutuhkan data sekunder, maka misalnya Anda butuhnya, oh ya, ada di Taman Budaya seperti itu. Udah Anda pergi ke Taman Budaya misalnya, mau melihat berbagai macam jenis peninggalan-peninggalan dari budaya dari suatu suku misalnya, seperti itu. Lalu data dari dari wawancara, survei atau yang meminta kepada instansi sudah terkumpul, ini kita selanjutnya melakukan adalah pengolahan data. Di pengolahan data ini kita nanti adalah bisa menganalisis, kemudian bisa untuk menyampaikan apa itu kesimpulan daripada suatu data. Oke, pada saat di ukuran setelah kita menyampaikan tentang data kita, maka selanjutnya adalah kita lakukan pengolahan terhadap data kita. Pada saat kita pengolahan data, ini statistika itu berperan dalam hal dua keadaan, yaitu yang mana dia bisa sebagai statistika deskriptif, kemudian ada dia yang berperan sebagai statistika inferensi. Jadi ada yang namanya statistika deskriptif, kemudian ada yang namanya adalah statistika inferensi. Statistika deskriptif ini lebih kepada mendeskripsikan, berarti menggambarkan, kayak gitu. Seperti misalnya kita penyajian data, menggambarkan dalam bentuk batang, kemudian dalam bentuk lingkaran. Kemudian selain itu kita bisa melihat ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu adalah lebih ke sini. Mean, ini adalah rata-rata. Kemudian median, nilai tengah. Lalu modus. Modus adalah ini kalau misalnya keseharian kita sering nih bahasa, iya kamu mah punya modus kayak gitu ya. Ini kalau misalnya ini kalau misalnya modus di sini, ini adalah sesuatu yang sering muncul kayak gitu, sesuatu yang sering muncul. Nah, ini dinamakan dengan modus. Lalu ini yang ketiga ini ya dinamakan dengan deskripsi data. Kemudian nanti ini akan kita lakukan penghitungan terhadap rata-rata, kemudian median, kemudian modus ini, yang mana nanti ada bentuk data kita, ada yang bentuknya tunggal, kemudian ada data yang kita yang berbentuk kelompok. Ini pembagian daripada ukuran pemusatan data, ada yang ukuran dinamakan dengan ukuran pemusatan data yang
ini ya, namanya adalah ukuran data. Di ukuran data ada ukuran pemusatan data, dibagi atas ini rata-rata, kemudian nilai tengah, kemudian ini adalah modus. Ada lagi ukuran data. Berarti ini adalah kepada letak data. Letak data. Nah, itu. Pada letak data. Maka ini yang letak data ini sering disebutkan adalah median. Median berarti adalah nilai tengahnya, nilai tengah daripada data. Berarti data itu dibagi atas 2 bagian. Kemudian ada yang kuartil dibagi atas 4 bagian, kemudian desil dibagi atas 10 bagian, persentil dibagi atas 100 bagian. Lalu ada dinamakan dengan ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data itu namanya kita ada jangkauan. Nanti jangkauan ini akan kita bahas. Itu adalah itu selisih daripada nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendahnya. Lalu ada jangkauan antar kuartil. Lalu ada namanya simpangan rata-rata. Lalu namanya adalah simpangan baku. Nah, ini adalah ukuran-ukuran data yang nanti akan kita bahas dalam statistika deskriptif ini. Setelah kita melakukan survei, kemudian kita setelah melakukan pengambilan data secara sekunder, kemudian kita memiliki data kayak gitu. Kemudian data kita di sini ada yang terdiri atas 2 jenis nantinya, itu adalah yang namanya data tunggal. Jadi datanya kalau tunggal ya dia berdiri sendiri kayak gitu, tidak dalam bentuk kelompok kayak gitu. Jadi ini atau disebut juga sebenarnya ini adalah dengan data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Jadi ya misalnya tinggi artefak yang ditemukan pada tanggal 15 Februari itu misalnya adalah tingginya ada yang 120 cm, ada yang 150 cm. Maka ini yang dinamakan dengan data tunggal. Nah, ini misalnya data tunggal itu, ya ini penyajian kita, misalnya ada yang penyajian data tunggalnya, dia memang secara sendiri saja, ini 3, ini X2, misalnya ini adalah tinggi ya, ini misalnya adalah berat, ini 3, kemudian ini adalah usia misalnya, ini datanya tunggal kayak gini. Dia tidak dalam bentuk kelompok. Nah, ini. Data kelompok itu nanti adalah data yang dapat digolongkan dalam bentuk frekuensi. Nah, ini kalau data kelompok kita itu adalah dalam bentuk frekuensi bisa kita bentuk kayak gitu. Jadi ini biasanya ketika data ini dibuat, maka dia disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Nanti adalah kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk data tunggal ke data kelompok. Di sini nantinya akan ditunjukkan berapa jumlah daripada ini adalah jumlah daripada datanya. Jadi nomor 10 sampai 14 ada 3. 15 sampai 19 itu ada 6. 20 sampai 24 itu ada 9 kayak gitu. Ini adalah yang menyatakan jumlah daripada si datanya, jumlah daripada si observasinya dari masing-masing kelompok ya. Ini kita bagaimana cara membentuk data tunggal menjadi data kelompok. Nah, itu pertama kita harus menjadikan kita membentuk suatu perhitungan kayak gitu, suatu perhitungan itu dengan cara pertama kita mencari nilai jangkauannya. Nilai jangkauannya. Kemudian setelah itu kita bisa mencari itu adalah seberapa banyak kelasnya. Seberapa banyak kelasnya dengan cara K adalah 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini adalah banyaknya data kita. Banyaknya data pengamatannya. Kemudian yang ketiga, cari panjang kelas dengan rumus C-nya kita notasikan sebagai panjang kelas. Ini adalah jangkauan dibagi dengan K-nya, dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Kemudian, karena ini sudah ada,
Maka selanjutnya adalah kita menghitung seberapa besar frekuensinya. Seberapa banyak frekuensinya, kayak gitu. Ini data tunggal kita ada memiliki data 157, kemudian 149, 142, sampai dengan 142 juga. Ini banyaknya data kita itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 40 data. Berarti N-nya di sini kita ada 40. Ya, datanya kita di sini N-nya ada 40 ya. Sebentar. Ya, N kita di sini itu adalah adaan 40 data kita kayak gitu. Lalu ini kita bisa membentuk daripada bentuk data tunggalnya yang ini, yang kemudian nanti bisa kita hitung daripada data tunggal tersebut seperti apa banyaknya si data kita ini. Jadi ini X bar untuk data tunggalnya adalah sigma XI per N, kemudian ini adalah untuk data tunggalnya. Ini. Ya. Itu dulu pembahasan kita pada pertemuan kita ini. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat juga. Mohon maaf saya. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.